Mungkinkah menghafal seluruh Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 1 bulan? Sebuah pertanyaan ini pertanyaan besar, tapi jawabannya mengejutkan. Dalam bukunya Insinyur Amjad Qasim, dia mengatakan sangat mungkin menghafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di GTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa untuk menghafal Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan mengajak Anda lagi untuk berpikir kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mungkinkah menghafal seluruh Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 1 bulan? Sebuah pertanyaan ini pertanyaan besar, tapi jawabannya mengejutkan. Dalam bukunya Insinyur Amjad Qasim, dia mengatakan sangat mungkin menghafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan 30 juz mungkin. Maka dalam video ini kita akan membahas strategi perhitungan waktu dan motivasi dari buku fenomenal Hafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan karya Insinyur Amjad Qasim. Maka bersiaplah untuk mendapatkan inspirasi yang akan mengubah cara pandang Anda tentang waktu dan usaha untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah menghafalkan Al-Quran 30 juz mungkin dalam waktu 1 bulan. Oke, simak videonya baik-baik sampai selesai. Jangan lupa bagi yang baru mampir untuk subscribe, like, komen, dan share agar kami lebih bersemangat dalam mengupload, dalam memberikan sharing-sharing tentang menghafal Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah untuk mendapatkan tujuan yang mulia, yaitu menghafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Setidaknya ada 3 faktor menurut Insinyur Amjad Qasim. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah kesungguhan, tekad, dan kegigihan dari orangnya. Harus ada kesungguhan, ada rasa kegigihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa itu? Mendaya gunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan tujuan. Insya Allah akan tercapai. Yang pertama kesungguhan. Kemudian yang kedua adalah potensi diri kita. Apa itu potensi diri? Potensi itu adalah modal yang Allah berikan. Adanya jasad kita, badan kita, adanya fikir, akal pikiran kita, adanya hati kita. Kita gunakan, kita asah. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Kita hanya perlu menggali, mengasah potensi itu dengan cara yang efektif. Nanti insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah lingkungan yang sangat mendukung. Lingkungan ini penting sekali. Lingkungan sangat penting sekali mendukung apa yang kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata baginda Rasulullah SAW, seseorang itu mengikuti agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi sahabat karibnya. Berteman dengan orang-orang yang soleh tentunya akan memotivasi kita untuk istiqomah menghafal Al-Quran dan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Kalau ulama katakan atau buat tamsil, kalau kita berteman atau berdekatan dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun kita nggak membelinya, maka aroma wangi dari wangi-wangian itu akan nempel pada kita. Begitu juga kalau kita dekat-dekat dengan kerbau atau sapi yang sedang bermain lumpur di sawah, walaupun kita nggak nyemplung di lumpur itu, maka cupratan daripada lumpurnya akan nempel di badan kita. Maka penting sekali untuk mencari lingkungan yang mendukung dalam hal menghafal Al-Quran. Yang satu frekuensi, yang satu fikir, yang satu tujuan.
Karena 10 orang circle dalam kehidupan kita akan saling mempengaruhi, penting sekali. Kemudian selanjutnya Insinyur Amjad Qasim menjelaskan bahwa menghafal satu halaman Al-Quran ini bisa dilakukan dalam waktu 10 sampai 12 menit. Tentunya dengan 3 faktor tadi yang sudah terpenuhi. Bagaimana caranya? Kata beliau, yang pertama fokus pada satu halaman yang dihafal itu saja dulu. Jangan ada gangguan, jangan mikir yang lain. Fokuskan satu halaman itu. Kemudian ulangi ayat beberapa kali hingga benar-benar terekam dalam memori. Gitu. Kemudian selanjutnya memanfaatkan waktu-waktu yang tenang. Seperti waktu setelah sholat dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan bahwasanya dengan alokasi ini kita bisa menghafal 5 halaman dalam waktu 1 jam. 5 halaman dalam waktu 1 jam karena 12 menit kali 5 60 menit. Jadi bisa 1 jam dapat 5 halaman atau setengah juz. Pertanyaannya, bisakah kita meluangkan waktu untuk hal itu? Katakan setiap hari kita ambil waktu 4,5 jam setiap hari untuk khusus menghafal Al-Quran. Itu yang harus kita pikirkan sama-sama, kita renungkan bersama-sama. Mari kita hitung bersama-sama. Satu hari itu ada 24 jam. Ya, 24 jam. Maka kalau kita ambil 4,5 jam setiap hari hanya untuk menghafal Al-Quran, maka kita hanya mengambil 18,75% saja. Sisanya yang 81,25% bisa kita gunakan untuk aktivitas kita, kesibukan kita yang lainnya. Jadi hanya mengambil 18,75%, nggak sampai 20% untuk khusus menghafal Al-Quran. Kemudian maka hasilnya bisa kita hitung. Kalau 1 jam ini bisa dapat satu jam ini dapat 5 halaman. Maka kalau kita ambil 4,5 jam setiap hari, maka dalam 1 hari kita bisa mencapai hafalan 22,5 atau 22,5 halaman per hari. Maka totalnya kalau dalam Al-Quran 30 juz yang untuk hafalan Al-Quran yang cetakan Madinah atau Al-Quran pojok ini ada 604 halaman. Maka bisa dihafal dalam waktu kurang lebih 27 hari. Ini bahkan lebih kurang daripada 1 bulan. Masya Allah, luar biasa Pak. Ini kalau kita luaskan lagi, katakan kita ngambil waktu 5 jam setiap hari, kemudian targetnya 30 hari dalam waktu 1 bulan, ya bisa tercapai Pak. Dengan 3 faktor yang mendukung tadi. Kemudian selanjutnya kita mikir bersama-sama ya, jadi bahan perenungan kita. Banyak dari kita yang mohon maaf menghabiskan waktu untuk hiburan. Bukan tidak boleh hiburan, tapi kalau menghabiskan hanya untuk hiburan ini yang waktu kita kurang produktif dan akhirnya akan menyesal. Misalnya menonton TV atau sekarang ya zamannya nonton drakor, menonton anime dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi bermain game online, lebih parah lagi judi online. Ini bisa menghabiskan waktu. Masya Allah. Kita bisa, orang-orang seperti ini kadang-kadang bisa menghabiskan waktu. Bisakah sekarang saya tanya, bisakah kita mengganti sebagian waktu itu untuk menghafal Al-Quran lah? Ya hiburan boleh, tapi jangan dihabiskan. Ambil sebagian untuk menghafal Al-Quran. Ingat, ini bukan sekedar hafalan di dunia, tapi nanti akan dibawa ke akhirat. Investasi akhirat, tempat yang sesungguhnya kita akan datangi. Tempat sesungguhnya yang akan kita tempati. Jadi Rasulullah SAW bersabda mengenai para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata baginda Rasulullah SAW, kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, Iqra' wartaqi. Apa itu? Bacalah dan naiklah terus menuju tingkatan surga yang tertinggi. Waratil kama kunta turatil fid dunya.
bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin, karena sesungguhnya manzilaka karena sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu ada di akhir ayat yang kamu baca. Maka orang yang hafid Al-Quran sesuai dengan hadis ini, dia terletak atau bertempat pada surga yang paling tinggi. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Kemudian selanjutnya kita berpikir lagi lebih dalam lagi saat ujian dunia ya, misalnya ujian nasional, ujian semester atau ujian mid semester, kita itu rela untuk begadang malam, mengorbankan waktu malam, mengorbankan hobi kita, hiburan kita. Kita rela Pak untuk hal tersebut, padahal itu ujian dunia saja. Sementara menghafal Al-Quran ini untuk investasi akhirat, maka menghafal Al-Quran tentu lebih layak untuk mendapatkan pengorbanan daripada ujian-ujian yang sekedar ujian dunia saja. Bukankah ini menjadi cahaya, menjadi nur, menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita di akhirat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sahabat Dika TV, dengan perencanaan waktu yang sederhana tadi, Anda bisa hafal Al-Quran dalam waktu sebulan. Tentu semua ini tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dukungan faktor-faktor tadi, yaitu tekad dan kegigihan. Yang kedua adalah potensi yang senantiasa diasah dan dilatih. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung, lingkungan yang positif, yang satu frekuensi dengan kita dalam menghafal Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Oke, jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Mulai hari ini alokasikan waktu Anda untuk menghafal Al-Quran dan raih kemuliaan tertinggi, surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak yang terinspirasi untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang sedang menghafalkan Al-Quran, tolong silahkan bagi pengalamannya di komentar kami sehingga nanti kawan-kawan bisa lebih terinspirasi lagi. Siapa tahu komentar Anda bisa menjadi ladang pahala karena terinspirasi dengan komentar Anda dalam menghafal Al-Quran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.